Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun sekarang kita masih mengalami kondisi pandemi. Untuk itu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk kesempatan kali ini, Bu Iva akan membahas tentang kiat sukses membuat surat lamaran dan kurikulum vitae. Pengertian surat lamaran kerja atau job application letter menurut Mujiono tahun 2009 adalah suatu surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya, serta kompetensi yang dimiliki dan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Sedangkan untuk kurikulum vitae atau riwayat hidup menurut Rina Hayati tahun 2020 merupakan dokumen terperinci yang menyoroti sejarah profesional dan akademik. Kurikulum vitae dapat diartikan sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Berikutnya, hal yang harus ada dalam surat lamaran dan kurikulum vitae. Surat lamaran itu harus mencantumkan sumber lamaran, kedua identifikasi diri lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, handphone atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Keempat, riwayat pekerjaan jika ada. Kelima, riwayat pendidikan. Keenam, kemampuan lain yang dimiliki. Ketujuh, referensi. Untuk kurikulum vitae, yang pertama adalah data pribadi. Mulailah dengan memasukkan informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Anda juga bisa memasukkan penjelasan mengenai bidang pekerjaan yang Anda kuasai atau minati. Kedua, pengalaman kerja. Beri keterangan tentang apa saja posisi yang pernah Anda tempati dengan masing-masing job description secara singkat. Selain pekerjaan resmi, Anda juga bisa memasukkan informasi mengenai pengalaman magang atau bahkan kegiatan kerelawanan ataupun kegiatan tertentu. Untuk SMK, bisa kalian memasukkan tentang pengalaman kalian di PKN. Ketiga, riwayat pendidikan. Sedikit berbeda dengan resume yang fokus pada informasi mengenai pengalaman pekerjaan saja, dokumen CV ini juga harus berisikan informasi detail tentang sejarah pendidikan Anda. Misalnya, sekolah Anda mengenyam pendidikan. Keempat, pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi ini juga penting dicantumkan. Biasanya sebagai pertimbangan apakah kamu memiliki kepemimpinan yang mumpuni. Semakin banyak pengalaman organisasi kamu, semakin menarik CV kamu. Sebab itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang terbiasa bekerja sama dengan orang lain dan memiliki kepemimpinan. Kelima, pengalaman pelatihan atau seminar. Pengalaman pelatihan atau seminar juga penting untuk dicantumkan. Dengan banyaknya pelatihan atau seminar yang dicantumkan membuat kamu terlihat seperti orang yang cukup berkompetensi dan memiliki keahlian yang diperlukan. Keenam, referensi. Terakhir, sertakan daftar atau kontak referensi. Orang-orang ini adalah mereka yang bisa memberikan informasi mengenai pengalaman bekerja dengan Anda. Berikutnya, pentingnya surat lamaran dan kurikulum vitae dibuat dengan baik. Yang pertama, untuk surat lamaran. Dengan adanya surat lamaran kerja yang kamu sertakan akan mempermudah rekruter melihat tujuan dan kualifikasimu dalam posisi yang mereka butuhkan. Sebagai rekruter, tidak butuh waktu lama melihat berkas-berkas lainnya. Surat lamaran juga akan menambahkan rincian tentang kelebihanmu yang disertakan dalam resume. Oleh karena itu, surat lamaran kerja pun sering dimanfaatkan oleh para rekruter untuk membedakan kandidat dengan kualifikasi yang serupa. Surat lamaran kerja difungsikan sebagai dokumen tertulis atas pengajuan pekerjaan. Melalui surat lamaran, terdapat beberapa lampiran yang biasanya disertakan, seperti fotokopi atau scan KTP. Surat ijazah terakhir, pengalaman kerja, surat rekomendasi, dan lain sebagainya. Dokumen ini menjadi pengantar kamu ke calon perusahaan sehingga dokumen ini amat penting.
Dua, untuk kurikulum vitae, kenapa kurikulum vitae itu sangat penting? Yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan mengenali potensi kamu. Kurikulum vitae secara umum memuat informasi yang menonjolkan identitas kamu untuk lebih dikenal oleh perusahaan. Informasi yang kamu muat dapat berupa identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, magang, pengalaman bekerja, prestasi, atau bahkan kegiatan pelatihan yang membuktikan kamu layak untuk bekerja di tempat tersebut. Sehingga hal ini juga penting bagi perusahaan untuk menemukan kecocokan kamu untuk memenuhi lowongan yang ditawarkan. Kalau kamu bisa membuat CV sebaik dan semenarik mungkin, maka besar potensi kamu untuk diundang melakukan wawancara dengan pihak perusahaan. B. Menunjukkan keunikan kamu dari pelamar lainnya. Tidak dipungkiri bahwa ketika melamar pekerjaan, kamu akan bersaing dengan para pelamar lainnya. Mereka bisa saja memiliki kemampuan sebaik kamu, dengan latar belakang pendidikan dan prestasi yang mungkin sama dengan kamu. Dengan adanya CV yang menarik, kamu bisa menunjukkan dan menawarkan keunikan yang kamu punya kepada perusahaan. Kesempatan untuk kamu diterima akan lebih besar tentunya. Ketiga, menunjukkan profesionalitas dan daya tarik bagi perusahaan. Profesionalitas tentu sangat berperan penting dalam dunia kerja. Kamu dapat menunjukkan sikap profesionalitas lewat CV yang kamu kirimkan kepada perusahaan. Tentunya, CV yang dimuat harus merepresentasikan diri dan kemampuan yang kamu miliki sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin kamu geluti di perusahaan tersebut. Hal ini juga akan menjadi bekal daya tarik kamu bagi perusahaan yang memungkinkan adanya kesan pertama positif dari perusahaan setelah membaca CV yang kamu kirimkan. Tips membuat surat lamaran dan kurikulum vitae. Yang pertama, untuk surat lamaran, banyak perusahaan yang memandang surat lamaran atau cover letter sebagai bagian terpenting dari seluruh dokumen lamaran Anda. Karena itu, penting sekali bagi Anda untuk menuliskan surat lamaran dengan baik. Ada berbagai tips untuk Anda dalam membuat surat lamaran. Yang pertama, kesan individual. Jika Anda berencana mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, pastikan Anda menuliskan nama perusahaan yang benar pada surat lamaran Anda. Selain itu, perlu juga Anda membuat surat lamaran yang ditunjukkan pada seseorang. Gunakan nama dan jabatan yang spesifik jika mungkin. Secara khusus, untuk surat yang ditujukan pada seorang perempuan, jika Anda tidak mengetahui status pernikahannya, gunakan awalan Miss, contohnya Miss Surya Negara. Ingat, di internet dan di Microsoft Word tersedia banyak template atau contoh surat lamaran. Jangan hanya mengcopy contoh-contoh tersebut. Ubahlah sesuai dengan keperluan Anda. Kedua, singkat dan padat. Jangan bertele-tele. Tuliskan surat Anda dengan singkat dan padat. Gunakan bahasa yang mudah dan gunakan kata-kata yang biasa digunakan. Tidak perlu berusaha untuk mengesankan pembaca Anda dengan menggunakan kata-kata yang sulit. Ingat, jangan menulis surat lamaran Anda lebih dari 1 halaman. Perusahaan mungkin menerima belasan bahkan ratusan surat lamaran. Surat lamaran yang terlalu panjang itu tidak efektif. Ketiga, rapi dan bersih. Sedapat-dapatnya, gunakan program komputer untuk menuliskan surat lamaran Anda. Dengan begitu, Anda dapat menuliskan surat lamaran yang rapi dan bersih, sehingga mudah dibaca. Ingat, hindari menulis surat lamaran dengan tulisan tangan. Hindari menggunakan tip X atau sejenisnya dalam surat lamaran Anda. Keempat, untuk isi. Dalam surat lamaran Anda ada beberapa hal yang perlu dituliskan. Yang pertama, untuk pembukaan. Sebutkan di mana Anda mendapatkan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Contohnya, Anda bisa menyebutkan bahwa Anda mengetahui lowongan kerja tersebut dari iklan, di surat kabar, iklan di internet, atau dari seorang teman Anda. Pekerjaan Anda sekarang. Ceritakan secara singkat posisi dan bidang pekerjaan Anda saat ini. Anda juga perlu menceritakan secara singkat pencapaian utama Anda dalam pekerjaan tersebut. Agar memberikan gambaran yang lebih baik, berikan informasi secara kuantitatif. Misalnya, saya membawai 5 orang junior manager. Yang perlu Anda perhatikan di sini, tuliskan hanya hal-hal yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Baca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang Anda lamar adalah di bidang marketing riset,
Anda mungkin tidak perlu menceritakan pencapaian Anda di bidang logistik. Pendidikan. Jika latar belakang pendidikan perlu diinformasikan, tuliskan secara singkat pendidikan tertinggi Anda. Jika Anda pernah mendapatkan pendidikan di sekolah yang cukup dikenal, ada baiknya Anda menuliskan dalam surat lamaran tersebut. Penutup. Dalam penutup, ingatkan bahwa Anda mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ada baiknya Anda menyatakan kapan saat terbaik Anda bisa dihubungi untuk proses selanjutnya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Kelima, proofread. Proofread artinya membaca kembali seluruh tulisan Anda dan memastikan semuanya sudah benar. Pastikan tidak ada kesalahan pengejaan, tidak ada kata-kata yang diulang atau repetitif, dan tata bahasa atau grammar yang digunakan harus sesuai. Dalam program Microsoft Word Anda biasa menggunakan spell dan grammar checker. Gunakanlah. Menurut sebuah website, suatu kesalahan dalam ejaan itu bisa menyebabkan Anda kehilangan kesempatan yang penting untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, untuk kurikulum vitae. Perhatikan apa saja yang ditulis. Cara membuat CV yang menarik untuk pemula adalah selalu diperhatikan apa saja yang harus ditulis. Kamu bisa mencari terlebih dahulu apa saja yang seharusnya ada di dalam CV. Misalnya, di dalam CV yang menarik untuk pemula biasanya harus selalu tertulis pendidikan terakhir, penjelasan tentang keahlian singkat, hingga pengalaman pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Kedua, perhatikan tulisan dan jangan sampai typo. Setelah Anda sudah tahu apa saja yang harus ditulis, cara membuat CV yang menarik untuk pemula selanjutnya adalah menuliskan informasi mengenai Anda dengan jelas. Tulis dengan hati-hati dan jangan sampai ada typo di tulisan tersebut. Kesalahan ejaan yang Anda tuliskan di CV dapat terlihat tidak profesional. Ketiga, buatlah CV yang menarik dan mudah dibaca. Jika Anda sudah menuliskan semua hal yang dibutuhkan dalam CV, kini saatnya Anda menyusun informasi tersebut menjadi bentuk yang menarik. Jangan terlalu polos karena akan membuat perekrut bosan dan enggan membacanya. Namun jangan pula terlalu ramai karena akan membuat pusing perekrut. Perhatikan pula ukuran font yang Anda gunakan. Jangan terlalu kecil dan jangan menggunakan jenis font yang rumit sehingga menyulitkan untuk dibaca. Keempat, jangan terlalu panjang. Menuliskan daftar prestasi dan pekerjaan yang pernah kita raih sebelumnya di dalam CV memang dapat memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Tapi yang harus Anda perhatikan saat membuat CV yang menarik untuk pemula adalah jangan terlalu panjang. CV cukuplah 1 halaman saja, sebab perekrut hanya punya waktu singkat untuk membacanya. Kelima, manfaatkan template CV. Terakhir, jika kamu bingung bagaimana cara membuat CV yang menarik untuk pemula, kalian dapat memanfaatkan template CV yang bisa didapatkan secara online. Saat ini sudah banyak template gratis yang dapat kalian akses dan manfaatkan. Kalian dapat memilih template menarik yang menggambarkan kepribadian atau pekerjaan yang akan kalian lamar. Jika CV menarik, dijamin Anda akan berhasil menarik perhatian perekrut. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Ya. Untuk yang pertama, kalau orang atau perekrut melihat itu akan lebih menarik karena berwarna, kemudian ada fotonya dan tulisannya jelas dibandingkan dengan yang kedua, lebih polos, tulisan hitam, kertasnya putih, sehingga perekrut melihatnya ya bosan karena semuanya sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk kurikulum vitae. Kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk yang pertama itu ada foto, dan untuk peletakan tulisan itu lebih menarik dibandingkan dengan yang kedua. Yang kedua itu ada foto tapi penulisannya seperti biasa. Nah, itu bisa kalian bedakan bahwa orang akan melihat kurikulum vitae atau surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan dengan ketertarikannya dulu. Demikian pembahasan materi kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.